Memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Peta konsep. Subscriber internet dibagi menjadi dua bagian. 1. Konsep digital subscriber line atau disebut dengan DSL. 2. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Konsep digital subscriber line. Pengertian teknologi DSL. DSL merupakan teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 kb/d sampai 24.000 kb/d, tergantung dari teknologi DSL tersebut. ADSL melalui jalur pos dan ISN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda-beda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Pita frekuensi terbagi penggunaannya antara untuk pelayanan telepon dengan untuk ADSL menggunakan passive splitter. Jalur-jalur POTS dan modem-modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon, bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Di bawah ini adalah gambar jalur POTS dan ISN. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya sampai 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. Nampaknya menjadi sederhana untuk mengkombinasikan ISDN dan ADSL dalam satu jalur. Sayangnya, hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah karena ADSL standar secara spesifik menggunakan spektrum dari 26 kHz sampai 1,1 MHz. 4. Mekanisme kerja DSL. DSL sendiri bekerja dengan cara membagi frekuensi yang terdapat pada saluran telepon tunggal ke dalam dua pita utama, di mana pita dengan frekuensi tinggi dipergunakan untuk mentransfer data ISP, sementara pita dengan frekuensi rendah untuk mengirimkan data audio atau suara. 4. Tipe-tipe DSL. A. ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line. Teknologinya secara mendasar cocok untuk mengakses internet, karena ia dibuat untuk memberikan lebih banyak lebar pita untuk aliran ke bawah, istilahnya downstream, yakni dari sentral ke pelanggan, daripada sebaliknya upstream dari pelanggan ke sentral. B. SDSL, Single Line Digital Subscriber Line, sama dengan HDSL dalam hal memberikan 1,544 Mbps baik untuk downstream maupun upstreamnya, tetapi pada sepasang kawat tembaga pilin. Penggunaan sepasang kawat saluran ini membatasi rentan operasi SDSL dalam praktek 10.000 kaki atau 3 km merupakan batas aplikasi SDSL. Celah-celah aplikasinya adalah seperti pada residential video conferencing atau akses LAN jarak jauh. C. HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. Tidak seperti ADSL, HDSL ini bersifat simetrik. Ia dapat memberikan lebar pita 1,544 Mbps di setiap jalurnya pada dua pasang kawat tembaga pilin. D. VDSL, Very High Data Rate Digital Subscriber Line, bersifat asimetrik. Rentan operasinya terbatas pada 1000 sampai 4500 kaki atau 304 meter sampai 1,37 km. 5. Kelebihan kekurangan. Kelebihan DSL, koneksi yang cukup simultan antara internet dengan suara atau faks lewat kabel telepon. Keamanan data terjaga dengan baik.
mempunyai kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Harga penggunaan yang murah terutama untuk daerah perumahan. Kekurangan DSL. Kabel tembaga dari CO ke pelanggan yang panjang. Terdapat load coil dan bridged tabs. Hambatan ketiga yaitu serat optik. 6. Permasalahan yang sering terjadi pada pengguna DSL. 1. Panjang saluran telepon ke pelanggan menggunakan serat optik. 2. Terdapat banyak load coil dan bridged tabs pada saluran telepon. 3. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan, dan pemecahan masalah berarti birokrasi yang panjang dan lama. 4. Informasi teknis sukar diperoleh. 5. Kurangnya tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. 6. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu misalnya Windows dan macOS, tapi tidak menggunakan Linux. 7. Introspeksi layanan sering terjadi. 8. Selalu terhubung dengan LAN sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan implementasi atau pod DSL. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian DSL. Asymmetric Digital Subscriber Line adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data ditransfer dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. 2. Modem DSL. Modem DSL adalah perangkat yang dipakai menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. ADSL mempunyai bermacam-macam jenis kecepatan: router, USB, Universal Serial Bus, dan perangkat lain yang ada di dalam. Misalnya, dengan menggunakan USB, ada yang dapat digunakan untuk 2 komputer, dan ada juga yang menggunakan Ethernet atau LAN yang bisa digunakan untuk menghubungkan hingga 4 komputer bahkan lebih. Di sini ada alat-alat modem ADSL. Ada 2 jenis alat, yaitu modem USB dan modem router. 3. Perangkat ADSL. Terdapat 2 sisi dalam peralatan ADSL. Satu di sisi pelanggan yaitu CPE dan satu lagi di sisi Telkom. Pada sisi pelanggan harus ada penerima DSL dan splitter. Adapun pada sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. 4. Cara menggunakan ADSL. Cara menggunakan ADSL di Indonesia yaitu sediakan perangkat ADSL, kemudian periksa keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu dan Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan, sebab jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Guna menyambungkan ADSL dengan line telepon, dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Splitter berfungsi untuk menghilangkan gangguan pada saat menggunakan internet dan berkomunikasi lewat telepon secara bersamaan. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan ADSL, ada beberapa kelebihan ADSL yaitu sebagai berikut. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Layanan komunikasi antara data dan suara diberikan lewat 2 kanal yang terpisah, namun tetap pada satu kabel yang sama. 4. Mempunyai 2 macam
macam pembagian frekuensi, yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal, karena dengan ADSL internet jadi lebih hemat. Kekurangan modem ADSL. Jika jarak antara PC dan ponsel atau jarak antara gardu dan telepon sangat jauh, kecepatan jaringan juga akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Modem ADSL yang dikenal juga tidak kompatibel dengan penggunaan serat. Penggunaan modem ADSL ini hanya kompatibel dengan beberapa sistem operasi komputer. Sistem operasi yang tidak mendukung keberadaan modem ADSL ini adalah macOS. Kecepatan dari koneksi yang kurang stabil sangat dipengaruhi oleh kondisi tiang tinggi dan digunakan oleh ISP sebagai penyedia layanan di modem ADSL. Dalam modem ADSL, kualitas yang dihasilkan untuk dapat terhubung ke internet tergantung pada kondisi cuaca. Dalam modem ADSL ada koil beban, dan umumnya akan mengganggu kinerja modem karena load coil akan menyebabkan ketidakcocokan jalur pada modem ADSL. Cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke dalam DSL LAN. Pada DSL LAN terdapat dua saluran, yaitu suara dan data, hingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Informasi dari DSL LAN diteruskan ke sisi pelanggan, kemudian masuk ke splitter. Pada splitter, input DSL LAN dipisah menjadi dua, yaitu berupa suara dan data. Suara dapat langsung menuju saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL atau R, sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal suara dan data. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet. Tetapi jika ingin dibagi, perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain.